Nggak ngomongin Honkai Star Rail lagi kok. Cuma mau ngeliatin, baru dapat sele. Selamat datang di Jagat, bersama saya Rama. Kalau kita ngomongin game mobile, game pada smartphone atau tablet ya, pasti nggak jauh-jauh dari game yang harus online. Either itu game kompetitif kayak Mobile Legends, Wild Rift atau PUBG M, game MMORPG seperti Ragnarok Origin, Lineage, dan Tower of Fantasy, atau game gacha kayak Arknights, Grand Blue Fantasy, dan FGO, Fate Grand Order. Nah, pada video kami kali ini, kami mau bahas dikit tentang game gacha. Walaupun genre ini banyak juga orang yang nggak suka ya, tapi harus diakui beberapa game gacha bisa menyuguhkan gameplay dengan cerita yang menarik. Ini yang membuat playernya bisa cukup setia memainkannya. Belum lagi bila mereka sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk menggacha karakter yang waifable dan husbandable. Nah, kami mau memberikan list game gacha apa yang kami tunggu-tunggu. Yang pertama ada Wuthering Waves. Sebelumnya kami sudah pernah membahas beberapa kali tentang game ini. Bagi yang belum nontonnya bisa cek dulu di sini ya. Nah, seperti yang diinfokan sebelumnya, game ini didevelop oleh Kuro Games yang juga membuat game Punishing Grey Raven. Wuthering Waves sendiri saat video ini dibuat lagi dalam masa CBT global. Gamenya bergenre open world action RPG. Game ini bisa dibilang saingan langsung dari Genshin Impact, yang secara gameplay terbilang memang mirip, di mana kita bisa mengeksplorasi dunia yang luas dengan ragam quest yang ada. Yang membedakan Wuthering Waves dengan Genshin Impact yaitu adalah tone warnanya yang lebih terasa low saturation, yang mengingatkan kami pada game seperti Nier Automata. Hal lain yang membedakannya adalah battle pada game ini terasa lebih dinamis. Jadi kurang lebihnya kalian akan merasakan battle seperti Punishing Grey Raven atau Honkai Impact Third, tapi eksplorasi dunia open world seperti Genshin. Main karakter kita di Wuthering Waves akan disebut dengan Rover, di mana kita akan berpetualang untuk membangun kembali peradaban manusia setelah dunia Wuthering Waves ini dilanda bencana yang bernama Calamant. Wuthering Waves sendiri sudah dikonfirm akan rilis untuk PC dan mobile gadget berbasis iOS dan Android. Dengan CBT global yang sudah dilakukan saat video ini dibuat, harapannya Wuthering Waves juga akan rilis di tahun ini juga. You're finally awake, Rover. Arknights Enfield. Buat yang sudah bermain Arknights, tentu sudah tahu kalau Hypergriff saat ini sedang mendevelop spin-off dari game ini dengan judul Arknights Enfield. Atau kalau dilihat dari website resminya, game ini akan lebih dikenal dengan kata Enfield saja. Arknights kecil banget tuh di situ. Sayangnya belum ada info update saat video ini dibuat. Hypergriff hanya baru memperlihatkan seperti apa dunia Enfield pada teaser gameplaynya di tahun 2022 kemarin. Untuk gameplaynya sendiri katanya berbeda dengan Arknights yang bergenre tower defense, di mana kita akan menempatkan waifu maksudnya operators pada posisi strategis untuk menahan laju musuh yang keluar. Nah, pada Enfield sayangnya kita belum jelas mau ngapain di sini. Karena pada teaser gameplaynya sendiri, kita bisa melihat player bisa menggerakkan karakter secara bebas melalui area-area yang ada. Namun saat ini kita belum disuguhkan aksi-aksi seperti apa yang bisa kita lakukan pada daerah-daerah ini. Nah, dari info yang kami dapatkan, Enfield akan bergenre real-time combat dengan beragam taktik. Ini berarti game ini bukan turn-based. Namun belum bisa dipastikan apakah akan lebih action seperti Genshin atau Wuthering Waves, atau akan lebih fokus ke strategi. Tapi bisa dipastikan game ini bukan MMO. Untuk dunia Enfield sendiri akan berbeda dengan Arknights, walaupun tetap dalam universe yang sama. Enfield akan bertempat di Telos 2, berbeda dengan Arknights yang bertempat di Terra. Telos 2 sendiri adalah sebuah planet yang belum dieksplorasi, dan masih sangat berbahaya untuk dihuni. Kita sebagai player akan bertugas untuk mengeksplorasi Telos 2 dan mensurveinya. Enfield sendiri akan direncanakan akan rilis untuk PC dan mobile gadget berbasis Android dan iOS, namun belum ada tanggal yang pasti. Welcome to Talos 2. It's time to make your choice. Aether Geyser.
Dipublish oleh Yogstar, game ini akan bergenre action RPG seperti Honkai Impact dan Punishing Gray Raven. Saat video ini dibuat, game ini sudah masuk masa pre-registrasi. Secara gameplay, yang membedakan Aether Geyser dengan yang lain adalah karakter yang kita deploy ke battle akan muncul secara bersamaan. Berbeda dengan Honkai Impact dan Punishing Gray Raven, yang hanya muncul satu karakter yang kita kendalikan, di sini kita akan mengendalikan satu karakter dengan dua lainnya yang dikendalikan AI. Kita juga bisa mengubah behavior dari AI ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak bisa mengubah karakter yang kita kontrol saat battle, tapi bisa menggantinya di luar battle. Dalam dunia Aether Geyser, bumi sudah tidak dapat lagi dihuni. Untuk tetap survive, manusia mengupload kesadaran mereka ke dalam Gaia, sebuah AI yang berputar di orbit bumi. Sayangnya, dalam dunia AI ini ada virus bernama Fishbanes Lord yang akan menghancurkan harapan terakhir umat manusia ini. Kita akan memerangi virus ini dalam dunia Gaia dengan harapan bisa menyelamatkan umat manusia. Aether Geyser akan tersedia pada mobile berbasis iOS dan Android. Namun sayangnya versi PC-nya tidak ada. Bila ingin memainkannya pada PC, kita harus menggunakan aplikasi seperti BlueStack dan sejenisnya. Nah, bila tidak ada perubahan rencana, Aether Geyser akan dirilis pada tanggal 23 Mei 2023 ini. Zenless Zone Zero. Game ini didevelop oleh Hoyoverse dengan genre action RPG. Game ini sendiri setahun lalu sudah masuk dalam closed beta, namun belum masuk ke tahap akhir. Oke, MiHoYo atau Hoyoverse bikin action RPG lagi. Lalu Honkai Impact mau dikemanain? Tenang dulu, walaupun mempunyai battle yang mirip, namun Zenless Zone Zero akan berfokus menjadi roguelike. Jadi yang main Hades atau Dead Cells, nah gameplaynya akan kurang lebih seperti itu. Ngulang lagi, tapi dengan battle action yang dinamis ala Honkai Impact 3. Layaknya roguelike, tiap runnya kita akan menghadapi hal-hal yang berbeda, dan akan selalu random. Kita juga akan mendapatkan buff dan juga debuff tergantung dari kondisi area yang kita pilih. Tentu saja ini akan terasa unik, karena tiap player bisa melakukan satu run dengan build buff yang berbeda-beda. Dalam Zenless Zone Zero, kita akan diperkenalkan dengan sebuah kota bernama New Eridu, kota terakhir yang dihuni manusia. Setelah dunia dihancurkan oleh bencana supranatural yang dikenal dengan nama Hollow, sebuah gerbang yang secara misterius muncul. Lucunya, orang-orang di Eridu berhasil selamat dengan mengambil resource dari dalam Hollow ini, dan karena itu, Hollow dimonetisasi oleh orang-orang di kota ini. Tapi tentu saja untuk menjelajah Hollow tidak gampang. Kita akan berperan sebagai proxy, seorang profesional untuk masuk ke dalam gerbang Hollow. Zenless Zone Zero akan tersedia untuk PC dan mobile gadget berbasis Android dan iOS. Dan dari info yang kami dapat, estimasinya game ini akan dirilis pada tahun 2024, dengan kemungkinan CBT di akhir tahun 2023 ini. Snowbreak Containment Zero. Dirilis oleh Seasun Games, game ini juga dikenal dengan nama Project Snow. Saat video ini dibuat, mereka sedang membuka registrasi untuk global CBT-nya. Genre dari game ini adalah third person shooter. Nah, ini gameplaynya agak beda sih. Kalau kebanyakan adalah pukul-pukulan atau hack and slash, kali ini kita literally tembak-tembakan. Game third person shooter atau TPS dengan waifable dan husbando kayaknya belum ada ya. Satu-satunya game TPS yang kepikiran sama kami cuman Warframe, tapi itu pun bukan game gacha. Dari trailer dan info yang kami dapatkan, secara battle, kita hanya akan mengontrol satu karakter dari 3 karakter yang tersedia, dengan spesialiti senjata mereka masing-masing. Memilih karakter dengan senjata yang tepat dengan situasi, dan cocok dengan gameplay kita akan sangat esensial di sini. Cerita Snowbreak Containment Zero diawali dengan sebuah wabah penyakit yang menyerang remaja yang disebut Juvoice. Hal ini menyebabkan populasi manusia dalam usia aktif bekerja jadi sangat berkurang. Ini mendorong kemajuan teknologi AI dan robotik untuk mengatasi kemerosotan populasi ini. Namun, di saat ini pula, dunia diserang oleh makhluk bernama Titan. Untuk itu, sebuah korporasi bernama Yggdrasil membentuk tim untuk mengatasi para Titan ini, dan menguak rahasia yang terjadi di balik Titan dan Juvoice. Snowbreak Containment Zero akan dirilis untuk PC dan mobile gadget berbasis Android dan iOS. Untuk CBT registrasinya bisa dilakukan melalui website ofisialnya atau akses melalui tap-tap. 9 long nights in the name of my own rules.
Nah, itu dia tadi 5 game gacha yang kami tunggu-tunggu kehadirannya. Lumayan juga ya. Kami cukup kagum dengan apa yang mau disuguhkan oleh para developer pada game-game ini. Secara gameplay memang bisa dilihat lebih banyak ke action, dan kalaupun strategi, visual yang mereka suguhkan bahkan sudah 3D yang memanjakan mata. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Game mobile apa yang kalian nantikan? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.